Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar sub dari awal. Oke, sekarang kita buka file sub. Nah, ini file sub. Kita langsung saja ke file. Nah, kita mulai melakukan pekerjaan. File, new model. Ini kita ganti kilogram meter. Kita klik blank. Nah, ini ada dua tampilan ya, dua window. Tampilan kiri dan kanan sama, itu 3D view sama. Nah, ini sumbu global ya, sistem koordinat global. Yang condong ke kanan ini X, ke kiri Z, ke atas Z. Ini tampilan 3D view. Tampilannya bisa dirubah-rubah ya. Ini kita klik XY. Ini set XY view. Coba klik. Nah, yang tampil adalah X dan sumbu Z. Nah, sumbu X dan sumbu Y. Atau dilihat dari atas. Sekarang kita klik XZ. Nah, yang tampil adalah sumbu X dan sumbu Z. Atau dilihat dari depan atau tampak depan. Sekarang kita tampilkan ZZ. Nah, ini yang tampil Z, sumbu Z dan sumbu Z. Atau tampak samping kanan ya, dilihat dari samping kanan. Oke, sekarang kita belajar membuat portal sederhana. Kita lihat gambar sederhana dulu. Nah, ini ada portal sederhana. Pada arah X ada 3 portal, 2 bentang, masing-masing 4 meteran. Pada sumbu Y ini ada 2 portal, ya, 1 bentang 6 meteran, dan sumbu Z ada 1 bentang 4 meter. Nah, jadi sekarang kita akan mencoba menggambar ini ya. Ini kita sumbu X kita kasih nama grid-nya dulu. Ini ada grid A, grid B, grid C ya. Pada sumbu Y ada 2 grid. Kita kasih nama grid 1, grid 2. Pada sumbu Z ada 2 grid, yaitu kita kasih nama Z1 dan Z2. Oke. Pada sumbu X ya, untuk grid A ini posisinya di X sama dengan 0. Grid B posisinya X sama dengan 4. Untuk grid C posisinya X sama dengan ini 4 plus 4 dengan 8. Untuk sumbu Y grid 1 ini posisinya Y sama dengan 0. Untuk grid 2 Y sama dengan 6. Nah, Z juga gitu. Z1 sama dengan 0, Z2 sama dengan 4. Nah, setelah kita ketahui gridnya, kita mau menggambar di sub 2000. Kita buka sub. Oke. Kita klik define. Kita klik koordinat sistem. Nah, ini sistem koordinat global. Kita modifikasi.
klik modify atau show system. Nah, kita bekerja di Windows sebelah kanan ya, satuannya kilogram meter. Kita klik di sini, kita buka gambarnya dulu. Nah, ini kita sesuaikan A sama dengan 0, B sama dengan 4, C sama dengan 8. Kita klik ini, kasih nama A, kasih nama B sama C. Ini 0, 4, 8. Sedangkan grid Z, ini grid Z ya, kita kasih nama 1 dan 2 tadi. Untuk 1 sama dengan 0, 2 sama dengan 6. Untuk Z kita kasih nama Z1 dan Z2. Z1 Z-nya sama dengan 0, Z2 sama dengan 4. Oke, nah ini sudah kelihatan gridnya ya. Kita klik sebelah kiri juga, kita klik restore full view. Nah, ini tampilan 3 dimensi, ini tampilan 2 dimensi. Ini tampak dari sumbu X dan Z. Ini ya, tampak samping kanan ini. Oke, ini yang sebelah kiri kita tetapkan 3D. Kita main di sebelah kanan ya. Nah, ini tampilan sumbu Z dan sumbu Z ini ya. Nah, ini tampak samping kanan, tampak depan, ini sesuaikan ini yang warna biru ini ya, ini tampilannya ini. Nah, ini yang terlihat ini. Oke, yang terlihat ini Z sama dengan 0 ya, posisinya di sini ya. Nah, Y sama dengan 0. Kita mundur ke belakang, klik. Nah, ini yang tampil Z sama dengan 6. Nah, oke, ulangi. Ini yang depan, Z sama dengan 0 depan. Kita klik ke belakang. Nah, ini Z sama dengan 6. Ini saya ini yang biru, ini yang warna biru. Oke. Sekarang kita tampil tampak atas. Nah, ini. Perhatikan ini Z sama dengan 0, berarti yang bawah. Kita naik. Nah, ini yang atas. Oke, sekarang kita gambar dulu. Kita gambar dulu ya portalnya. Kita bisa menggambar dari sebelah kiri di 3D view atau di sebelah kanan di 2 dimensi. Kalau untuk yang rumit, sebaiknya di 2 dimensi ya. Karena ini sederhana, kita bisa gambar di sini ya, di 3D view. Nah, tetapi untuk melatih supaya nanti pada keadaan rumit, kita coba di yang di 2 dimensi. Kita coba tampak atas. Nah, ini di atas ini ya. Di Z sama dengan 4. Ini Z sama dengan 4. Kita gambar dulu portalnya. Nah, usahakan waktu menggambar dari kiri ke kanan dan dari bawah ke atas supaya seragam. Nah, dari kiri ke kanan atau dari bawah ke atas. Nah, ini dari kiri ke kanan. Nah, ini. Nah, ini dari ini tampak atas. Kita lihat dulu gambarnya.
Nah ini ya, yang ada balok-baloknya ini yang Z sama dengan 4, sedangkan yang di Z sama dengan 0 ini tidak ada balok ya, jadi tidak kita gambar baloknya. Oke, sekarang kita gambar di sumbu XY atau tampak depan. Oke, yang sebelah kiri kita 3D ya. Nah, ini kita main di sebelah kanan. Oke, nah ini bagian belakang ya. Z sama dengan 6. Oke, bisa kita mulai dari belakang boleh, dari depan boleh. Kita cepat ini dari belakang dulu karena sudah ada, kita gambarkan ini. Klik dari bawah ke atas. Nah, maju. Nah, sudah. Skip. Nah, ini sudah jadi. Portalnya sudah jadi ya. Portal sudah jadi. Kita sudah mengenal sumbu koordinat. Untuk arah yang berlawanan, ya gridnya misalkan berlawanan arah panah, ini berarti kita kasih nilai negatif. Teman-teman, sekarang kita belajar sumbu lokal. Nah, kita belajar sumbu lokal. Kita klik tanda centang ini, set display option, ya, atau bisa dilihat di view ini, view set display option ya. Nah, untuk mempermudah lebih cepat kita lihat yang di ini ya, set display option. Nah, kita klik ini frame cable tendon ya, kita centang local access. Nah, ini sumbu lokal, sumbu lokal. Yang berwarna merah ini sumbu 1, yang berwarna putih sumbu 2, yang berwarna biru sumbu 3 ya. Teman-teman ya. Nah, tadi gunanya menggambar dari arah yang seragam itu supaya sumbu lokalnya tidak terbalik-balik, lebih mudah ngeceknya ya. Kita coba contoh ya, kita hapus yang balok ini, kita coba hapus ini, coba kita klik dari atas. Nah, ini kita hapus, kita coba gambarkan dari atas ke bawah. Nah, ini sumbu lokalnya beda ya. Ini arah sumbu 3-nya berubah, beda dengan yang ini ya. Oke, oke. Sekarang kita kembalikan. Nah, kita kembalikan. Nah, ini sumbu lokal ya. Yang merah sumbu 1, yang putih sumbu 2, yang biru sumbu 3. Sumbu 1 ini sejajar dengan bentang, sejajar dengan panjang bentang. Sumbu 2 sejajar dengan H. Misalkan balok H-nya. Sumbu 3 sejajar dengan B. Itu coba kita klik 3 dimensinya, extrude, ulang ya. Klik tanda centang. Centang ini pada general, klik extrude view. Oke, nah ini. Coba yang sebelah kanan kita tampilkan 3D-nya. Kita tampilkan juga local access. Nah, ini sumbu yang merah ini sejajar bentangnya, panjangnya. Untuk yang putih ini sejajar tingginya ini. Hanya balok ini ya. Hanya kolom ya. Yang putih.
yang putih ini ya. Yang biru sumbu 3 sejajar dengan B-nya profil. Oke. Nah, sumbu lokal ini bisa diputar ya teman-teman, bisa diputar. Misalkan ini kan arah portalnya, ini kolomnya akan terbalik ya. Biasanya kan ke bentang yang lebar kolomnya. Nah, ini kita bisa putar. Coba kita putar, kita klik kolomnya semua. Nah, klik assign, klik frame, local access. Nah, ini kita ganti angle in degrees, kita ganti 90, kita putar 90 derajat. Nah, ini akan berputar ya. Ini sesuai dengan portal yang kita inginkan ya. Untuk perputarannya ini searah jarum jam ya, searah jarum jam bernilai positif, kalau berlawanan bernilai negatif. Coba kita buktikan ya. Ini kita putar misalkan 45 derajat atau 30 derajat, berputar 30 derajat ya. Desain, frame, local access 30. Nah, dia berputar searah jarum jam 30 derajat. Oke, coba yang balok ini. Coba kita putar 30 derajat. Klik desain, frame, local access 30. Nah, ini sudah berputar 30 derajat. Nah, teman-teman. Nah, ini sumbu lokal dan kita mengenal sumbu lokal dan sumbu global. Oke, kita kembalikan. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang dot. Kita akan belajar tentang derajat kebebasan ya, derajat kebebasan atau degree of freedom. Oke. Nah, untuk portal ini kan peletakannya ini kan belum dikasih ya, ini masih bebas, ini artinya bisa bergeser dan bisa berputar. Nah, bisa bergeser dan bisa berputar. Untuk bergeser atau perpindahan itu disebutkan dengan U, sedangkan untuk perputaran disebutkan dengan R atau rotasi. Oke, kita matikan dulu local axis-nya. Nah, kita coba membuat peletakannya. Kita klik semua yang bawah. Nah, kita klik ini, assign, join, restraint. Kita bisa klik menu di sini atau kita klik assign, ya. Join, restraint. Nah, ya, sama. Atau kita lebih mudah klik di sini. Ini bebas ya, berarti dia bisa berpindah, bertranslasi arah X, translasi 1 ini arah X, translasi 2 arah Y, bergerak arah Y, translasi 3 bergerak arah Z. Dengan ini R1 rotasi memutar sumbu X, rotasi 1 ini memutar sumbu X, rotasi 2 memutar sumbu Y,
rotasi 3 memutar sumbu Z. Nah, atau bisa lihat di gambar seperti ini ya. Nah, ini UX ya, bisa bergerak atau berpindah searah sumbu X, UZ bergerak searah atau berpindah searah sumbu Z, UZ bergerak searah sumbu Z ya. Maksudnya searah atau berlawanan, artinya pergerakannya mengikuti sumbu Z. Ya. UX pergerakannya mengikuti sumbu X, UZ juga gitu ya. Bergerak searah atau berlawanan sumbu Z. Sedangkan rotasi Rx ini memutar sumbu X ya, memutar sumbu X. Ry memutar sumbu Z, Rz memutar sumbu Z. Ya. Memutar sumbu Z. Memutar Rx memutar sumbu Z. Oke. Nah, ini arah putarannya. Ini arah putarannya. Nah, arah putarannya. Oke. Perlawanan jarum jam. Ya, perlawanan jarum jam. Arah putarannya. Oke. Seperti ini ya, perhatikan ya teman-teman ya. Ini gambarannya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba peletakan jepit. Peletakan jepit yaitu dia tidak bisa berputar dan tidak bisa bergerak. Kita klik ini jepit ini. Nah, tidak bisa berputar dan tidak bisa. Sedangkan kalau ini sendi, nah ini sendi, dia tidak bisa bergerak tapi bisa berputar. Ya. Dia bisa memutar sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z ya, memutar searah atau berlawanan ya. Ya. Oke, sedangkan ini roll. Nah, roll. Dia bisa bergerak atau berpindah searah, berpindah mengikuti arah sumbu X, bergerak ke sumbu Z ya. Pergerakannya ini sesuai sumbu X. Untuk transaksi 1, transaksi 2 pergerakannya sesuai sumbu Z, tapi tidak bisa bergerak sesuai sumbu Z ya. Ini roll. Nah, jangan bebas, dia bisa bergerak dan berotasi. Untuk roll, nah ini bisa bergerak sesuai sumbu X, sesuai sumbu Z, dan bisa berputar memutar sumbu X, memutar sumbu Z, dan memutar sumbu Z. Nah, untuk peletakan ini kita kasih jepit ya. Nah, oke. Nah, oke. Oke, kita sudah belajar sistem sumbu koordinat global dan koordinat lokal serta perletakan. Nah, untuk balok-balok dan pertemuan balok kolom ini peletakannya bebas ya, dia bisa bergerak sesuai sumbu X, Y, Z, titik-titik ini ya. Oke, sekarang kita akan belajar. Oke, sekarang kita coba tampilkan ini ya teman-teman ya. Ini adalah labelnya. Nah, ini labelnya. Ini frame 1, frame 2, frame 3, dan seterusnya ya. Nah, ini labelnya. Nah, klik tanda centang ini, set displacement. Ini untuk frame-nya. Coba kita klik seksinya.
Nah, seksinya F-sek 1. Nah, ini tumpuk. Warnanya kita tutup. Nah, ini section propertinya. Nah, oke. Sekarang kita belajar membuat material. Kita menentukan material dulu ya. Material. Kita coba membuat material frame material. Nah, ini 4000 PSI ini material untuk beton, sedangkan A992FJ50 ini untuk baja. Sekarang kita belajar membuat material untuk beton. Kita klik 4000 PSI, kita klik modify, kita ganti namanya dengan beton. Kita ganti satuannya dengan Newton milimeter. Misalkan kita ingin membuat mutu beton K300 ya. Ini kita klik K300. Nah, K300 berarti kita bisa hitung langsung di sini ya. 0,083 kali 300. Nah, ini FC aksennya mutu FC aksen 24,9 MPa. Modulus elastisitasnya kita ganti ya. Kita ganti dengan rumus 4700 dikali ya 24,9 pangkat 0,5. Nah, ini ketemunya ini. Nah, modulus elastisitas ruhnya 4700 dikali akar FC aksen. Oke, nah, ini mutu betonnya ya. Ulang ya. Untuk mutu beton K300 berarti 0,083 ya, dikali 300. Nah, 24,9 MPa. Jangan lupa satuannya Newton milimeter ya. Ini ulang ya, kita ganti ya biar jelas ya. Untuk modulus elastisitas rumusnya 4700 dikali akar FC aksen atau 24,9 pangkat 0,5. Nah, ini oke. 23452,95 MPa ya. Oke, sekarang kita mau mencoba membuat material beton ya. Oke. Sekarang kita beton sudah. Sekarang kita oke. Nah, kita membuat frame section untuk kolom dan balok. Define
From section properties, from section add new property. Nah, kita pilih concrete, kita pilih rectangular. Nah, kita tentukan kolom dulu ya, misalkan kita pakai kolom K 30-30. Ini materialnya beton, sumbu ini ya, hanya 30. Ini satuannya, karena satuannya kilogram meter, berarti 0,3. B nya width 0,3. Sekarang kita klik concrete reinforcement. Nah, ini kita ganti kolom. Nah, ganti kolom. Ini sudah kolom, ini selimutnya. Nah, selimutnya 0,04. Nah, kita ganti 0,05. Ini kita biarkan tetap. Oke. Kita ganti itu dulu. Nah, sekarang kita kembali ke material. Nah, kita tadi material beton, sekarang kita ngisikan material untuk untuk tulangan AG15 A615G R60. Nah, ini adalah material untuk tulangan. Kita modify. Ini kita ganti misalkan tulangan ulir ya. Ini kita ganti Newton milimeter. Nah, ya. Ini kita sesuaikan, misalkan di pasaran FY-nya 390 atau 420. Kalau SNI kita coba 390 ya. 390. FU kita isikan 1,5 kali 390. Nah, sedangkan FYE kita isikan 1,1 kali 390. Nah, untuk FUE kita isikan 1,1 kali 585. Nah, 643,5. Nah, ini untuk batang ulir. Oke. Sekarang kita akan membuat batang polos. Nah, ini kita kopikan. Yang ulir ini kita add copy of material. Nah, misalkan kita kasih nama polos. Kita ganti 240 FY-nya. Ini 1,5 kali 240. Oke, ini 1,1 kali 240. FUE
1,1 kali 360. Nah, oke. Seandainya kita ingin membuat nantinya pakai profil baja, nggak apa-apa ya. Ini kita ganti yang A99 2FJ50 ini kita ganti, kita modify. Nah, ini kan still ini ya, still baja ya. Ulang ya. Kalau untuk yang ulir ini, untuk yang besi tulangan ulir, misalkan kita modify, ini material tipenya rebar ya, rebar ya, beda ya. Ini baja tulangannya, sama yang polos juga sama rebar. Nah, ini rebar ya. Oke, sekarang kita ganti yang ini A992 FJ50, ini kita ganti modify. Ini material tipenya steel baja. Nah, ini kita ganti nama baja, enggak bingung. Ini kita sesuaikan baja di pasaran ya, FB-nya 240, ini 370, ini sesuai SNI 240, FU-nya 370. Nah, ini 1,1 kali 240, FUY 1,1 kali 370. Oke, ini seandainya kita menggunakan material baja ya. Kita sudah buat material semuanya ya, beton, terus tulangan dan baja. Oke. Sekarang setelah kita buat material, kita akan membuat frame section lagi ya. Frame section. Define section property, frame section. Nah, ini kita modify nih, K3030 nya. Modify. Nah, concrete reinforcement. Nah, ini tadi kan sama ini ya, ulir. Nah, ini kita ganti. Ini tulangan long itu dinal bars. Ini tulangan utama, tulangan memanjang. Ini sengkang. Yang ini ya, guys, ini ya, sengkang. Sengkangnya kita pakai polos. Nah, oke. Untuk tulangan utama, tulangan memanjangnya kita pakai ulir. Sengkangnya atau bekel kita pakai polos. Oke. Oke, kita warna ganti ya. Untuk membedakan, nah, kita pakai warna biru. Oke, sekarang kita membuat baloknya. Add new property. Rectangular. Kita pakai balok yang membuat section property untuk ini ya, yang balok bentang 6 meter. Kita kasih nama B2555 misalnya, 2550 ya. .5 hanya B-nya 0,25. Concrete reinforcement. Nah, ini kita ganti beam ya. Design type ini kita ganti beam. Nah, tulangan utama atau tulangan memanjangnya kita pakai ulir, sengkangnya kita pakai polos. Nah, oke. Sekarang kita ini top selimut betonnya ini 0,5, bawah 0,05. Oke, ini kita ganti warna ungu misalkan.
Sekarang kita membuat balok bentang 4 meter ya. Add new property, atau bisa kita langsung kopikan dari B2550. Add copy property, kita ganti B20 30 misalnya, hanya 0,3, B-nya 0,2. Kita ganti biru muda misalkan. Oke, nah concrete reinforcement kita cek, nah sudah sama, bulir polos seluruhnya 5 cm. Oke. Sekarang kita tinggal ngeterapkan ini ya, kita aplikasikan di permodelan kita. Untuk kolom kita klik semua, bisa kita lihat dari depan. Nah, background kita pilih semua. Ini kita mundur belakang, kita pilih juga semua. Nah, ini kita klik ini design frame section. Nah, kita bisa memilih menu ini langsung atau pilih design di sini, design frame section. Nah, kita pilih ini ya. Oke, untuk lebih mudahnya kita pilih dari menu yang ada di sini ya. Ini gambar ini ya. Nah, perhatikan ini. Nah, klik kita pilih. Oke. Nah, ini sudah berubah ya. Kita dimensinya sudah berubah ya. Kita pilih. Oke. Sekarang baloknya untuk yang portal yang arah 6 meter kita pilih semua, kita klik ini design frame section 2550. Oke. Nah, sekarang kita klik yang design frame section 2030. Nah, ini. Oke. Nah, ini tampilannya ya. Ini untuk kolom. Coba kolomnya kita ganti ya. Kita juga sambil belajar memutar kolomnya nanti ya. Kita ganti 2040. Kita edit ya. Define section properties frame section K3030, klik modify. Nah, kita ganti 2540 misalkan. Hanya kita ganti 0,4, B-nya kita ganti 0,25. Kalau kita cek concrete reinforcement, ya oke. Tulangan memanjang tulang utama ulir, bagelnya polos, selimutnya 5 cm, rektangular ini. Oke. Ini tetap ya. Oke. Nah, tetap. Oke ya, ini coba kita cek. Nah, ini selimut ya. Ini jumlah tulangan. Nah, ini. Number of longitudinal bars along. Nah, ini ya. Ini jumlah ke sumber 3 ini ya. Ini 3. Ini juga 3. Coba kita rubah, nanti akan berubah. Misalkan 4. Nah, ini 4 ini ya. Oke. Nah, ini 4 ini. Ya, sumber 3
4 arah sumber 2 ada 3 ya. Misalkan kita buat sama, bisa. Oke, yang sama. Ulang ya. Nah, ini kita bedakan ya. Nanti teman-teman bisa dirubah-rubah sesuai keinginan ya, sesuai desain. Nah, kita misalkan ini kita arah sumber 3 4, arah sumber 2 3 sana. Oke. Nah, ini. Oke. 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 Nah, kita cek sekarang. Nah, ini seperti saya. Seperti saya. Kita cek 3 dimensinya. Nah, kita cek lokal aksesnya. Kita coba dari sini yang sebelah kanan. Oke. Ini lokal aksesnya terbalik ya. Kita putar, coba kita putar. Kita inginkan yang hanya menghadap searah dengan bentang 6 meter ya. Nah, klik semua, kita klik semua kolomnya ya. Kita klik semua kolomnya, kita klik assign frame lokal akses di 90. Nah, ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai nih. Nah, ini sudah sesuai teman-teman. Oke, posisinya. Oke. Sekarang kita sudah belajar sistem koordinat global, sistem koordinat lokal, terus kita sudah belajar dot degree of freedom perletakan, kita sudah membuat material, terus frame section. Untuk kali ini kita cukupkan sekian ya teman-teman, supaya tidak terlalu panjang. Untuk selanjutnya kita buat video berikutnya untuk kelanjutannya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.